Nggih, menunggu direkam. Nggih. Nanti saya ganti ya, Pak. Oke, mau mulai kelihatannya. Oke. Saya dulu atau jenengan dulu, Bu? Monggo, jenengan enggak apa-apa, saya dulu juga enggak apa-apa, monggo. Kemarin kan saya dulu. Sekarang jenengan dulu. Saya jadi coach-nya. Nggih. Iya, Pak Mujib. Oke. Baik, saya jadi coach-nya ya, Pak Mujib ya. Siap. Kita lihat 1924. Nggih. Jadi 1924 ditambah 15 nanti di 1939 Pak ya, saya nanti selesainya. Baik Pak Mujib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mujib. Bagaimana kabarnya Pak Mujib pagi hari ini? Oke, saya ulangi ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nikmat. Assalamualaikum. Pripun kabarnya hari ini Pak Mujib? Alhamdulillah, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat dengan banyak hal yang harus dikerjakan, tapi insya Allah tetap semangat, Bu. Baik, alhamdulillah Pak Mujib ya. Hari ini pertemuan kita hari ini yaitu kita punya jadwal untuk kegiatan coaching ya Pak ya. Untuk kegiatan coaching di hari ini dan saya minta nanti Pak Mujib meluangkan waktunya mungkin 10 sampai 12 menit aja, tidak lama. Ini kenapa tujuan kita untuk sebelum saya berikan tujuan coaching ini untuk kita bisa jenengan bisa menemukan ide-ide di mana untuk mengatasi dari apa yang menjadi kegalauan jenengan ya Pak Mujib ya. Dan juga nanti kan setelah kegiatan ini Pak Mujib nanti akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan kesegaran untuk menjadi lebih baik gitu nggih Pak. Baik Pak Mujib, sebelum kegiatan ini gimana Pak Mujib, baik-baik saja nggih? Nggih, tapi saya lihatnya Pak Mujib juga sepertinya ada suatu hal yang menjadi masalah gitu Pak Mujib. Mungkin Pak Mujib mau bercerita apa yang menjadi kegagalan Pak Mujib hari ini ya? Ya, memang Bu ada beberapa hal yang dalam tanda kutip agak mengganggu Bu ya, terutama masalah beban kerja ini Bu. Bisa didengar suara saya Bu? Bisa Pak, ya, bisa. Oh, jadi ini Pak Mujib ada masalah di beban kerja ya? Ada masalah di beban kerja Pak Mujib. Lanjutkan Bu ya. Makanya Pak Mujib bisa bercerita nggih. Nggih. Kira-kira ya, apa ya beban kerjanya Pak Mujib? Oke. Putus-putus Pak Mujib. Mohon maaf Bu, bisa diulangi putus-putus suaranya. Oke, sama putus-putus Pak Mujib. Jadi kalau kegalauan Pak Mujib itu tentang beban kerja ya, bisa diceritakan ke saya. Kira-kira apa yang menjadi membuat hati panjenengan itu galau? Pak Mujib. Halo, nggih Bu. Oke, bisa didengar Pak Mujib? Suara saya jelas Pak? Ini Pak Mujib, tadi kan Pak Mujib sepertinya ada rasa galau, ada sesuatu yang dipikirkan. Nah itu kira-kira apa ya Pak yang buat jenengan itu menjadi galau seperti itu Pak?
Nggih, Bu. Jadi memang saya merasa akhir-akhir ini banyak pekerjaan yang harus dilakukan secara bersamaan, kemudian beban pekerjaan itu sebenarnya saya bisa menghandle ya, bisa menyelesaikan, tapi karena memang target waktunya bersamaan, waktunya juga semakin dekat, pekerjaannya juga harus apa ya? Jadi pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa segera saya selesaikan karena memang harus Oh, begitu. berhubungan dengan Jadi, pekerjaan yang lain, Bu. Nah, jadi ini masalahnya pekerjaan Pak Mujib itu menumpuk gitu ya Pak ya? Pekerjaannya Pak Mujib iya, itu dan itu menumpuk, jadi karena membuat Pak memang Mujib itu menjadi galau seperti ini. saya tidak bisa menyelesaikannya karena memang pekerjaan itu berhubungan dengan orang lain. Kalau memang pekerjaan itu hanya berhubungan dengan diri saya sendiri, mungkin bisa langsung saya kerjakan dan bisa saya selesaikan. Tapi karena pekerjaan ini juga berkaitan dengan orang lain, jadi saya tidak bisa melangkah sendiri, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, sehingga itu menghambat saya untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu. Kurang lebih seperti itu, Bu, permasalahannya. Oh, jadi iya. Jadi masalahnya Pak Mujib itu karena pekerjaannya itu Halo? sehingga menjadi yang halo, bisa Pak Mujib bisa dengar Pak Mujib saya? Halo Pak Mujib. Jadi masalahnya itu karena Pak Mujib bisa, Pak, saya bisa dengar, bisa. Jadi masalahnya Pak Mujib itu karena Pak Mujib itu ada, iya Pak Mujib itu. Jadi karena ada itu ya Pak ya, karena pekerjaan itu berhubungan dengan orang lain ya Pak, sehingga Pak Mujib itu sulit untuk dapat menyelesaikan dengan baik. Nah, di situ kondisinya itu kira-kira sekarang pada level berapa Pak, kalau Pak Mujib itu membuat level dari 1 sampai 10 gitu Pak? Jadi memang saya merasa ini sudah dalam taraf yang sangat gawat, Bu, ya, karena waktunya memang sudah mepet. Saya merasa ini sudah di level 5, ya, sebegitu buruknya. Karena seharusnya pekerjaan ini saya kerjakan sendiri, tidak berkaitan dengan tanggung jawab orang lain. Saya sudah bisa menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. Tapi karena pekerjaan ini berkaitan dengan kolaborasi dengan orang lain, jadi saya juga tidak bisa memaksa rekan saya untuk segera mengerjakannya karena memang saya tidak tahu kondisinya seperti apa, saya tidak tahu apa yang menjadi kendala dia untuk bisa segera menyelesaikannya. Jadi yang saya bisa lakukan hanya menunggu dan menggerutu, kurang lebih seperti itu. Oh, begitu. Oke. Jadi oh iya, jadi yang menjadi Pak Mujib itu pelik di sini itu ya karena nggak bisa tidak tahu kondisi dengan teman. Kira-kira dari hal yang Pak Mujib alami itu, rasakan itu, kira-kira ada solusinya apa ya? Pak Mujib punya solusi apa agar bisa mengatasi hal itu, pekerjaannya bisa selesai dan teman juga bisa mengkondisikan dengan baik gitu Pak Mujib. Halo Pak, jadi gimana? Saya sih berpikirnya, ya, saya sih berpikirnya saya itu agak bingungnya nanti kalau pekerjaannya saya ambil alih, nanti orangnya perasaannya gimana, jangan-jangan nanti orangnya berpikir kalau saya tidak mempercayainya,
Tapi kalau saya tidak segera ambil Iya. alih, pekerjaannya juga tidak akan selesai-selesai. Jadi mungkin saya harus berkomunikasi terlebih dahulu ya dengan orangnya agar saya tahu apa ini yang menjadi penyebab ataupun kendala yang dihadapi oleh rekan kerja saya ini sehingga terkendala ini. Gitu Bu Jadi Nik. begitu ya Pak ya. Ya, jadi dari kondisi seperti itu nggih, eh, langkah apa ya yang kira-kira bisa Pak Mujib lakukan untuk mengatasi hal Ya tersebut? mungkin dalam waktu dekat ini yang Bisa akan selesai segera saya lakukan. pekerjaan itu dengan semuanya bisa teratasi gitu. Oke, Pak Mujib? Ini yang harus segera saya ambil tentunya berkomunikasi dengan beliau, dengan rekan saya, kira-kira ini orangnya masih mampu nggak melanjutkan pekerjaannya. Yang pertama itu, kalau memang tidak mampu berarti saya harus mengambil alih. Kalaupun nanti ternyata orangnya merasa mampu tapi ada kendala, ya nanti kita pecahkan bersama apa kendala yang dihadapi oleh rekan saya. Jadi nanti saya harapkan setelah itu pekerjaannya bisa dilanjutkan dan bisa diselesaikan sesuai target atau tenggat waktunya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oh, begitu. Ya, jadi hal itu akan Pak Mujib lakukan. Dan seandainya itu kan tidak semuanya itu kan bisa berjalan dengan sempurna ya Pak. Misalnya yang langkah Iya, jenengan benar, lakukan Bu. itu ada kendala. Kira ada solusi apa ya yang bisa Pak Mujib itu apa itu ambil ketika ada kendala begitu? Mohon maaf, bisa diulangi, Bu? Oke, iya, kalau misalnya itu kan yang sudah Pak Musi tadi mau melakukan kegiatan yang di mana di-handle, kemudian ada misalnya ada kendala. Kira-kira solusinya apa, Pak, jika ada kendala dari ketidakberhasilan dari rencana jenengan tadi? Halo, Pak Mujib? Ya, baik, Bu. Sudah terdengar? Mm-mm. Oke, Baik, sudah. bisa saya lanjutkan, Bu ya. Jadi kalau memang ternyata kemudian tidak ada solusi yang bisa kami ambil berdua, ya mungkin kami harus menghadap ke atasan ya Bu ya untuk mencari Hmm, solusi, untuk ya. uh, mendapatkan solusi dari atasan kami sehingga nantinya atasan itu juga tahu apa permasalahan kami sehingga pekerjaan kami itu tidak segera kunjung diselesaikan. Jadi nanti Oh, atasan kami begitu. pastinya akan mengambil inisiatif ataupun keputusan-keputusan yang bisa keputusan itu berdampak pada terselesaikannya pekerjaan kami. Kurang lebih nanti kalau tidak Oh, tidak bisa itu Bu oh, langkah yang iya, akan Pak Mujib. selanjutnya diambil. Nggih, baik dari yang sudah Pak Mujib rencanakan tadi ya, kira-kira itu Pak Mujib akan langsung bisa segera teratasi itu. Bisa melaksanakannya Mohon kira-kira mau maaf ini dilaksanakan rencana melaksanakan nggih, rencana melaksanakannya itu kapan Pak Mujib? Rencana melaksanakan yang Pak Mujib rencanakan dari semua yang agar agar terlaksana itu kapan? Sinyalnya itu ya Pak baik ya. karena ini sudah tanggal 30 Halo Pak. ya sinyalnya kena bodong. Sudah terdengar Bu nih? Sudah. Iya. Kira-kira Pak Mujib itu Baik akan bisa melaksanakannya itu kapan ya? Yang argennya itu kira-kira mana yang kira-kira bisa Pak Mujib lakukan itu? baik. Jadi Bisa karena ini dicoba Pak? sudah tanggal Ya. 30 Bu ya sekarang ya. Bisa.
Bisa saya lanjutkan ya. Kemudian Iya, iya, tengah iya. waktunya ini kan tanggal 5. Monggo, iya. Jadi Iya, hanya harus ditunggu 5 hari kerja iya, iya, sampai tanggal 5. iya. Ya mungkin sesegera mungkin. Hmm, Jadi mulai besok saya harusnya sudah harus berkomunikasi dengan rekan saya dalam waktu maksimal 1 hari harus sudah mendapatkan keputusan bagaimana pekerjaan kita, apakah bisa kita selesaikan bersama atau mungkin nanti kita harus menghadap ke atasan untuk mencari solusi yang lebih konkret sehingga nanti tanggal 5 pekerjaan itu harus sudah selesai. Oke, baik. Itu Begitu ya Bu Pak Ni. Mujib ya. Jadi Pak Mujib sudah punya solusi. Baik Pak Mujib, dari yang sudah kita ceritakan, kita bicarakan, ini dari kegiatan ini apa yang Pak Mujib rasakan setelah kita bercerita dan Pak Mujib mendapatkan solusinya, ini apa yang Pak Mujib rasakan? Halo Pak, Baik, iya Bu. Jadi dari yang kita alhamdulillah dan lakukan terima kegiatan kasih. ini ya. Terima kasih pada Bu Nikmah yang sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia mendengar keluh kesah saya dan mau mendengarkan cerita saya sehingga pada saat ini saya sudah merasa lega, sudah merasa bebannya sudah terurai dan semoga solusi-solusi yang saya temukan ini bisa segera saya laksanakan dan semoga nantinya berjalan dengan lancar. Kurang lebih seperti itu Bu, Iya, perasaan saya sekarang. semoga ya, semoga nanti saya bisa ketemu Pak Mujib dalam sudah bisa menemukan itu ya, melaksanakan rencana yang sudah direncanakan itu ya Pak Mujib. Baik Pak Mujib, terima kasih. Sampai ketemu di lain hari. Semoga lain hari Terima nanti Pak kasih Mujib sama Bu Nikmah. lebih semangat. Sampai Amin, ketemu. amin. Insya Allah. Yeah. Oke Pak. Ya, Bu. Oh, iya. Baik, sekarang langsung refleksi atau langsung ke jenengan, langsung refleksinya saya dulu direfleksi atau nanti aja refleksinya, Pak? Terus pundi Bu Nik, bisa diulangi? Iya, kita refleksi atau kita langsung ke coachingnya jenengan? Langsung jenengan dulu ya, Oh, refleksinya langsung nanti saja ya. Bu ya. Mungkin nanti refleksinya di main room. Iya, 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 iya. Enggak, Ya, di sini baik. tak ada waktu 2 menit. Oke, atau gitu sekarang jangan merefleksi apa yang sudah saya lakukan tadi, coaching yang saya lakukan tadi bagaimana? 2 menit saja, Pak. Terus pundi Bu Nik? Halo Pak Mujib. Yang sudah saya Yo, nggih, bisa lakukan diulang. coaching saya tadi, yang saya lakukan coaching yang saya lakukan ke jenengan tadi, menurut jenengan bagaimana? Sudah sesuai dengan alur tirta Oh, atau belum? nggih. Monggo Pak Mujib, apa itu refleksikan. Baik. Baik, saya akan menyampaikan refleksi saya nggih terhadap proses coaching yang dilaksanakan oleh Nggih, Bu Nik. Jadi menurut nggih, saya nggih, Bu Nikmah sudah melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirta di mana tadi Bu Nik berusaha mengeksplorasi ya, kemudian mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan saya. Kemudian setelah itu Bu Nik juga sudah menggunakan teknik rasa di mana Bu Nikmah tidak menjudge atau tidak menghakimi saya dan Bu Nikmah berusaha untuk mengarahkan saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya secara mandiri dan itu bisa dan itu nantinya diharapkan bisa saya terapkan untuk mengurai masalah tersebut. Jadi demikian Bu refleksi saya terhadap apa yang proses nggih, coaching yang Bu Nikmah laksanakan. Terima nggih. kasih. Terima kasih Pak Mujib. Nggih, baik sekarang monggo sekarang ke panjenengan untuk sebagai coach, saya sebagai coachnya. Monggo Pak Mujib.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Sinyalnya, mulai. Assalamualaikum nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mujib. Baik, gimana Bu Nima kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah dalam nikmat sehat. Tetap selalu bersyukur meskipun kondisinya sedang kurang baik saja, Pak. Dalam kondisi kurang baik-baik saja ini. Baik, Bu Nima. Nanti saya harapkan pada proses coaching kita laksanakan dengan rileks saja, dengan santai, mengalir, sehingga nantinya Bu Nima bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya dan kita bisa urai dan cari solusinya bersama-sama. Begitu Bu Nima, nggih? Nggih, Pak. Nggih, Pak Mujib. Baik, ini Pak Mujib nggih. Nggak apa-apa nggih, saya terima kasih atas waktunya Pak Mujib sudah meluangkan waktunya untuk saya. Hari ini itu saya benar-benar merasa itu Pak Mujib bingung. Bingungnya itu apa? Itu salah Baik. satunya adalah adanya kegiatan sekolah yang akan segera dilaksanakan, tapi secara nyatanya belum ada persiapan apapun yang kami lakukan di sekolah gitu. Dan itu tentunya dan saya tidak mungkin bisa melakukan kegiatan itu sendiri, Pak. Saya butuh kerjasama bantuan teman-teman saya. Itu Pak Mujib yang jadi masalah yang mengganggu hati saya sampai saat ini, itu Pak. Baik, jadi dari pekerjaan-pekerjaan tadi, kira-kira apa nih tugas yang paling banyak menyita waktu Bu Nikmah ketika melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, Bu Nikmah? Ya, itu Pak Mujib, yang di sini tadi kan saya ini ada kegiatan, di mana kegiatan itu juga saya tidak bisa menyelesaikan kegiatan itu sendiri. Saya butuh teman dan persiapan itu bersama-sama. Tapi sampai saat ini teman-teman rekan saya satu sekolah itu sepertinya tidak mau tidak punya inisiatif untuk bagaimana tuh kita bisa menyelesaikan ini gitu. Jadi itu yang menjadi masalah saya, Pak Mujib. Dan itu sudah saya rasakan dan saya itu berusaha bagaimana, tapi sampai saat ini saya masih ya menjadi ganjalan bagi saya itu Pak Mujib. Baik, jadi dari kondisi tersebut, Bu Nikmah merasa nilainya berapa nih dari skala 1 sampai 10? Anda menilai kondisi tersebut dan apa yang membuat Anda memberi nilai tersebut, Bu Nikmah? Nggih Pak Mujib, nggih. Sampai saat ini saya rasa ada di level 6 Pak Mujib. Dan mengapa saya rasa di level 6? Karena bagaimana tidak harusnya ini kan kegiatan ini bisa bisa dihandle bersama, tapi kenyataannya itu tidak ada yang sepertinya mau lepas tanggung jawab gitu. Jadi itu yang saya katakan kenapa di level 6. Dan saya punya harapannya itu harusnya itu ada di level 8 atau 9 gitu, Pak. Saya harapkan. Itu Pak Mujib. Jadi saya itu merasa bingung. Kan itu tidak bisa saya kerjakan sendiri. Nggih. Saya itu gini Pak Mujib, saya merasa kerepotan kalau itu bisa saya kerjakan sendiri dan tidak mungkin bisa saya kerjakan sendiri. Jadi saya itu butuh teman untuk diajak ikut serta untuk mengerjakan pekerjaan itu. Itu Pak Mujib yang saya rasakan. Dan saya sudah ngambil inisiatif membuat gitu.
Baik, Bu Nikma Halo bisa Pak, sinyalnya Pak Mujib mungkin saya terganggu. Iya, bisa bisa putus-putus tapi mendengar bisa saya, Bu dengar. Nikma? Bisa Pak, bisa. Nggih. Bisa Pak Mujib, monggo. Bisa saya lanjutkan. Jadi biasanya itu ketika jenengan mengupayakan untuk berusaha apa namanya berkomunikasi atau berkolaborasi dengan rekan-rekan Anda itu responnya itu biasanya seperti apa mereka, Bu? Iya, gini Pak Mujib. Orang kan banyak tipe dan responnya dengan banyak tipe itu responnya itu kadang ada yang responnya positif, ada yang responnya pokoknya dia pasif saja, pokoknya dia tanpa ide, pokoknya manut gitu, manut. Nah, itu kan yang membuat saya itu kalau cuma manut-manut kan ya bisa. Nah, yang saya harapkan kan semua punya ide Iya, untuk baik. ikut serta bagaimana Oke, baiknya dan saya usahakan bagaimana dengan membuat saya itu ini saya dengan pengen itu membagi-bagikan tugas sehingga semuanya itu punya andil gitu, Pak. Jadi itu masalah membuat saya itu gini Pak Mujib. Saya sudah berusaha bagaimana saya itu langkah saya ya dalam saat-saat ini saya itu berbagi tugas untuk ya. melaksanakan hal itu. Jadi ada yang bagian apa bagian ngurus ini, bagian ngurus itu. Jadi berbagi tugas untuk satu tujuan yang agar terlaksananya kegiatan itu dengan baik, gitu Pak. Baik. Jadi setelah melakukan beberapa hal itu, Bu ya, apakah Bu Nima itu pernah Hmm, meminta bantuan dari guru atau kepala sekolah mungkin atau mungkin pihak lain agar bisa memberi solusi atau masukan kepada iya, Anda? iya. Jadi saya, iya Pak Mujib, saya tuh memang saya juga melakukan hal tersebut. Pastinya Pak, eh, saya kan ada atasan, tentunya kepala sekolah itu saya dalam kegiatan rapat, sehingga dalam kegiatan rapat itu Pak Kepala Sekolah itu juga membagi-bagikan tanggung jawab ke masing-masing guru, sehingga kami semua itu ada tugasnya masing-masing, itu Pak. Baik, oke. Baik Bu Nima, dari solusi-solusi yang jenengan dapatkan, ya kira-kira apa Nggih, nih langkah pertama yang akan Anda ambil dan akan mendengar suara saya, nggih. Bu Nima? Langkah yang akan saya ambil, dengar Pak, dengar. Nggih, langkah yang akan saya ambil itu gini Pak Mujib. Langkah yang akan saya ambil itu pertama, saya ya tadi minta bantuan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan adanya penanggung jawab itu, kemudian Bapak Ibu guru mungkin ketika beliau itu masih ada pasifnya, saya tetap mendorong, mengajak untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan kegiatan program tersebut, gitu Pak. Itu Pak Mujib yang sudah saya coba untuk lakukan nanti agar agar kegiatan yang seakan dilaksanakan itu mendapatkan hasil yang baik gitu Pak. Baik, jadi setelah semua solusi Anda dapatkan, kemudian nantinya akan Anda laksanakan, ya Bu Ge. Nanti apa nih yang akan Anda lakukan Nggih, jika solusi yang Anda dapatkan itu tidak berhasil? Apa kira-kira langkah selanjutnya yang bisa Anda pertimbangkan? nggih.
Pak Mujib, langkah yang mungkin bisa saya lakukan setelah tadi saya mencoba untuk minta bantuan kepala sekolah, kemudian tentunya saya akan lebih melakukan ke hal yang ke personal Pak Mujib, ke di mana melakukan pendekatan ke teman-teman guru, bagaimana agar kita itu punya tugas untuk menyelesaikan suatu tujuan yang sama ini kan butuh kerjasama. Jadi saya akan mengajak memberikan pendekatan secara personal kepada guru-guru yang lebih terlihat pasif gitu Pak Mujib. Itu yang solusi jika tadi melalui kepala sekolah tadi tidak berhasil. Itu Pak Mujib yang bisa saya lakukan, saya akan seperti itu. Baik, semoga nanti apa yang telah direncanakan, apa yang sudah menjadi solusi-solusi yang jenengan dapatkan bisa dilaksanakan, bisa memberi dampak yang baik, dan bisa memberi solusi untuk permasalahan Bu Nikmah. Mata Bu Ningge, semoga nanti ke depannya setelah Bu Nikmah melaksanakan solusi-solusi tersebut, bisa kembali dalam kondisi yang lebih baik, dalam kondisi yang lebih stabil, dalam kondisi yang lebih ceria. Mungkin demikian Bu Nikmah sesi pada malam hari ini. Saya ingin Bu Nikmah menyampaikan refleksinya apa nih yang Bu Nikmah rasakan setelah menjalani proses coaching pada malam hari ini. Monggo Bu Nikmah. Alhamdulillah dari coaching bersama Pak Mujib ini saya menemukan solusi-solusi untuk yang masalah yang saya hadapi ini. Salah satunya tadi saya akan berkomunikasi dengan minta bantuan kepala sekolah. Kemudian kalau kepala sekolah itu masih dengan bantuan kepala sekolah masih kurang mengena, kemudian saya akan melakukan pendekatan secara personal. Itu yang saya lakukan, dan terima kasih Pak Mujib sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya bisa memunculkan ide-ide untuk bisa menyelesaikan masalah pada saya ini Pak, yang saya alami ini. Itu Pak Mujib. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama, saya juga mohon maaf jika dalam proses coaching ini tidak bisa banyak memberi bantuan kepada Anda. Saya hanya bisa mendengar keluh kesah Anda, kemudian mencoba menemukan apa yang menjadi permasalahan Anda, dan semoga di lain waktu nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu Nikmah nggih. Untuk sesi ini bisa saya akhiri nggih Bu Nikmah. Oke, Pak. Terima kasih Pak Mujib atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Pak Mujib. Baik. Baik kami Pak. Mungkin untuk bisa menyampaikan refleksinya terhadap proses coaching yang dilaksanakan. Monggo Bu Nikmah. Baik. Baik, terima kasih Pak Mujib. Refleksi yang kita lakukan dalam kegiatan coaching ini ya Pak, itu Pak Mujib sudah melaksanakan dengan alur tirta, sudah menghadirkan rasa dalam pelaksanaan coaching ini. Tadi Pak Mujib sudah menginformasikan tujuannya, kenapa menanya coaching ini kita laksanakan, kemudian memberikan saya untuk tenang seperti itu sehingga saya bisa mendapatkan ide-ide. Kemudian di situ juga dengan Pak Mujib juga menanyakan tentang mengidentifikasi apa yang terjadi pada diri saya, kemudian ada rencana dan ada solusi-solusi yang bisa kalimat-kalimat pemantik yang bisa menimbulkan saya itu untuk bisa mendapatkan ide-ide menyelesaikan masalah saya itu sendiri itu Pak. Dan tadi Pak Mujib juga sudah ada alur tirta yang tanggung jawab. Jadi tadi saya sudah kapan melaksanakannya, kemudian jika masalah itu tidak terselesaikan, solusi apa yang bisa saya ambil, dan terakhirnya saya juga Pak Mujib di situ menanyakan bagaimana rasa
perubahan yang saya rasakan setelah saya melaksanakan coaching dengan jenengan itu. Dan itu yang sudah yang refleksi dari saya, Pak Mujib sudah melaksanakan dengan Alur Tirta, dengan teknik rasa. Itu Pak, refleksi dari Terima kasih bersamaan Bu dan Nina jenengan ini. Terima atas kasih Pak. refleksinya. Kebetulan waktunya juga sudah selesai, 30 menit lebih berapa Bu? Lebih 2 menit nih. Baik, saya merasa cukup ya. Baik, Apa Pak. kita langsung kembali ke main room Iya, iya monggo. atau bagaimana? Nggih. Tadi kan waktunya seperti itu, terus kita ke main room ya Pak ya. Nggih. Nggih. Apa nunggu instruksi Kita ke dari main Bu? room Pak. Kita coba. Apa kita nunggu instruksi dari Bu Ika? Terus pundi Bu Ni? Iya, iya Pak. Ini monggo dikonfirmasi atau bagaimana? Jadi kalau kita kan waktunya sudah usai Pak ya. Tadi kan dikasih waktu sekian sampai sekian, ini sudah Pak Mujib. Kita kembali ke main room 30 aja. menit. Nggih. Iya. Ini saya sudah masuk ke main room, tapi sepertinya masih banyak yang Saya juga Pak. proses. Masih Iya, iya. Jadi main roomnya dibisukan aja. Iya. Dan sementara kita, iya masih kegiatan coachingnya masing-masing. Tadi kan saya sudah mengukur waktunya, ini sudah cukup Pak yang kita laksanakan tadi. Cuma tadi kita ada kendala sinyal ya Pak ya. Jadi sinyalnya itu kendala sinyal itu iya kadang lebih nyambung, kadang dari putus sehingga ya sinyalnya jenengan Pak ini yang terlihat pedot-pedotnya nggih, itu dan sinyal sinyal saya saya sebenarnya Bu. ya sinyalnya jenengan ini yang apa itu putus-putus terus kadang seperti apa itu nggak bergerak gitu loh Pak. Nggih. Tapi sekarang agak lancar Pak daripada tadi. Nggih, nggih sampun Bu, saya kembali ke room utama nggih. Ini saya keluar dari room ini, wonten nggih. Iya, iya saya juga Pak. Nggih. Oke.